Jadi Kang Otong, ini diapain nih? Tadi kan sempat dibongkar body lift bagian depan ya. Sekarang bagian mana nih? Yang belakang udah sih, ini udah beres semua, tinggal angkat. Tinggal diangkat. Ini berdua loh sama Pak. Emangnya bisa nih? Bisa. Bisa lah ya. Nggak ada yang nggak bisa ya di sini ya. Harus bisa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan angoners, balik lagi sama channel kita cuma di Padepokan DS Custom. Alhamdulillah hari ini kita masih berkegiatan di bengkel dengan keadaan sehat walafiat ya. Langsung saja di hadapan saya ini ada satu unit mobil Opel Blazer, yang dimana di video kali ini kita sedang melihat langsung ya, dimana mobil ini akan kita bongkar dulu di bagian bodinya, dan setelah bodi dibongkar akan kita lakukan perbaikan di bagian sasis. Jadi buat teman-teman dan angoners yang belum tahu, mobil ini ada masalah atau ada yang harus diperbaiki di bagian sasis ya, atau rangkanya, sehingga bodinya ini wajib untuk kita angkat terlebih dahulu, kemudian kita turunkan, lalu kita akan perbaiki apa yang harusnya diperbaiki agar lebih maksimal. Jadi kendala di bagian sasisnya ini ada beberapa masalah. Pertama ada keropos di bagian sasis bagian dalam, yang dimana keroposnya itu sendiri untuk kita tembak las ya di kolong itu sedikit susah, karena untuk bagian keropos dan permasalahan yang lainnya itu berada di bawah bodinya mobil ini teman-teman. Jadi mau nggak mau kita harus turun dulu bodinya full ya semuanya, supaya proses yang kita kerjakan juga lebih maksimal ya. Yang pada akhirnya finishingnya pun untuk bagian sasis yang keropos akan kita las, kita perbaiki dengan benar-benar. Lalu untuk menghilangkan anti karat yang sudah dilas ya, biasanya kan timbul karatan, kita akan kasih flingcoat di keseluruhan sasis mobil Blazer ini. Untuk video kelanjutannya seperti apa, saksikan terus di channel Padepokan DS Custom. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Oke, sambil nunggu teman-teman kita bongkar bodinya, kita bakal coba review di bagian sasis mobil yang sebelah sini. Nah, untuk sasis di bagian belakang ini penampakannya kurang lebih seperti ini ya. Kalau kita lihat dengan seksama, di bagian tengahnya itu ada lekukan-lekukan lagi ya. Jadi mobilnya itu untuk bagian sasis Blazer ini dia tidak rata, tapi dia ada lekukan ke bagian belakangnya sini nih. Dia mulai melengkung itu pada pertengahan bodi ya, atau pada pertengahan sasis. Nah, ini kalau kita ukur panjangnya ya, panjang sasisnya ini kurang lebih ada sekitar 4 meteran teman-teman ya. Nah, untuk titik-titik body lift kita bisa lihat di sini. Ini sangat jelas ya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Di depan ada lagi 2. Oke. Nah, untuk penampakan transmisi Blazer itu seperti ini ya. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu juga, transmisi Blazer itu kurang lebih seperti ini. Dia lumayan kecil, berbeda dengan transmisi mobil-mobil yang lain ya. Tapi kecil juga paten teman-teman. Ini berat juga nih, bahwa transmisi ini harus sama 2 orang lebih. Untuk di bagian tangki, nah ini tangki juga besar ya teman-teman. Ada istilah segede gaban tuh ya, bener ternyata ini kapasitasnya kurang lebih bisa menampung untuk 70 literan lebih ya. Dan untuk knalpot, nah ini knalpotnya ini yang masih original teman-teman, dia juga panjang. Lalu di sini ada resonatornya juga di tengah, ini masih original ya. Dan ini dia langsung nyambung ke manifold di bagian mesinnya. Jadi di sini nih disambungin nanti. Untuk bagian rekstir juga ada di sini. Lalu pompa oli power steering juga masih terpasang dengan baik ya. Nah, sekarang kita lanjut, kita lihat. Jadi untuk tekniknya itu sendiri kita langsung lihat saja. Untuk bisa ngangkat bagian depannya, kita coba pakai teknik ini. Ini namanya cut roll ya. Jadi kita tarik-tarik, masih manualan sih, belum hidrolik ya. Tapi alhamdulillah ini masih bisa kita
manfaatkan dengan baik dan benar. Nah, untuk bodinya itu sendiri ini akan kita angkat tapi dipisahkan terlebih dahulu teman-teman. Nah, untuk cara pemisahannya itu kita coba bongkar di bagian body liftnya dulu. Nah, ini nih, jadi body lift di sebelah situ kita bongkar. Kemudian untuk body lift di bagian belakang juga dibongkar. Kalau untuk yang depan ini udah ya. Total body lift di mobil Blazer itu kurang lebih ada sekitar 12 titik ya. Jadi ini 1 2 3 4, udah 4 titik body lift kita bongkar. Dan masih ada beberapa titik-titik yang lainnya. Nah, kalau kita coba lihat di belakang kurang lebih seperti ini pemandangannya ya. Gimana Kang Otong, masih kena ngerenghap, masih ayah liuran. Sekarang bagian mana nih? Yang belakang udah sih, ini udah beres semua, tinggal angkat. Tinggal diangkat. Ini berdua loh sama Pak. Emangnya bisa nih? Bisa lah ya. Nggak ada yang nggak bisa ya di sini ya, harus bisa semua. Nah, jadi teman-teman, untuk titik-titik body liftnya sudah kita coba bongkar ya. Totalnya ada kurang lebih 10-12 titik. Dan sekarang akan kita coba angkat untuk bagian body ini. Teknik pengangkatannya seperti apa? Saksikan terus di channel Padepokan DS Custom. Itu dia teman-teman Anguners, sekilas cerita singkat ya tentang bagaimana caranya menurunkan bodi dari mobil Opel Blazer ini, yang dimana untuk selanjutnya akan kita lakukan perbaikan di bagian sasis secara menyeluruh. Setelah sasisnya beres diperbaiki dan bodinya sudah dipasang kembali, kita akan restorasi ulang ya, full pokoknya. Untuk mobil yang satu ini akan kita restorasi ulang, yang dimana restorasinya itu sendiri meliputi bagian kaki-kaki, kemudian pengecetan, body repair ya, dan interior pun akan kita lakukan perbaikan tentunya, termasuk di bagian mesin, overhaul dan lain sebagainya. Teringat pepatah yang pernah menyebutkan bahwa hal-hal besar dimulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Maka dari itu, untuk hal-hal sekecil apapun kita akan coba perbaiki di bagian mobil ini, agar kedepannya mobil ini akan kembali ke jalan raya dengan aman dan nyaman tentunya. Dan buat teman-teman dan Anguners yang penasaran tentang proses restorasi dari mobil ini, pokoknya saksikan terus ya kelanjutannya cuma di channel Padepokan DS Custom. Dan buat teman-teman juga yang baru mampir atau baru masuk ke channel kita, jangan lupa like, share, and subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video yang akan kita tayangkan di kemudian hari. Oke teman-teman dan Anguners, mungkin seperti ini saja ya video yang bisa kita tampilkan atau kita suguhkan buat para pengangon Blazer. Pokoknya tetap semangat untuk merawat mobil Blazernya, jangan patah arah, jangan putus asa. Semua bisa diperbaiki, semua bisa diselesaikan asal ada kemauan. Saya Rizal Suryajaya pamit undur diri. See you next time in our video. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.